Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yanto Black. Kayak lo nggak black banget dah. Blacknya black dari hitam apa black kerupuk nih? Black kerupuk bang, itu sebenarnya dulu lagi kecil jadi kayak oh emang black kerupuk, bukan iya, black hitam. Bukan black kerupuk, kaleng black kan. Iya, gitu, kaleng black. Lo kenapa dipanggil black? Mamang gua jadi kan dia ada tahu juga ya, pabrik tahu dia punya. Terus sama kerupuk gua suka bantu tuh, bantuin dia ya, buat cari uang jajan lah, kecil kan pulang sekolah. Nah, gue tuh bagian itu ngangkatin itu. Ngangkatin black. Black itu, black. Nah, gue kan gak tahu kalau itu namanya black. Taunya kan ya kaleng aja. Kaleng, iya. Yang kerja pada teriak tuh, black. Gue nggak tahu black siapa. Lu. Nah, udah itu awalnya. Jadi gue ngangkatin gitu tuh. Gue kira Yanto hitam. Ternyata blacknya memang black itu ya. Black itu. Emang di mana itu? Kampung lo? Bukan di Priuk bang. Di Priuk. Di Sindang pasar Sindang. Iya. Badak berarti situ. hampir sama kampung gue bahasanya itu black ya, yang apa namanya kaleng ada kacanya. Iya. Biasanya tuh ada tulisan doa ibu, restu bunda, bener. Gitu. Yang kerupuk putih. Iya, kerupuk putih yang mie itu kan. Dan ada pabrik di situ? Ada pabrik dulu bang, tapi pas tahun berapa tuh waktu itu digusurin. Saya emang jalur hijau. Pas pinggir kali tuh dekat rumah sakit Koja. 9 berapa tuh digusur, gak boleh. Koja itu dekat ini pasar ular, bukan? Nah jurusannya pasar ular tuh. Terus ya. Itu mah PMI masuknya Pelumpang. Pasar ular yang mau ke arah rumah sakit Koja. Arah Sindang situ, Rawa Badak. Iya. Zaman dulu banget. 9 berapa ya? 95, 96 lah, zamannya Putau. Waduh. Mau jadi ke Putau sih. Cicau emang dulu. banyak sih di situ ya. Iya. Etep, PT lah, tau lah apalah macem-macem. Orang ada di sono markas juga ada. Iya. Gampang. Kalau udah yang gini-gini nih, ada yang beli pakai recehan dulu. Banyak ya? Banyak pakai recehan. Lo kurir waktu itu? Kagak, gua nggak kurir. Bandar? Bukan bandar juga sih sebenarnya. Apa ya, pernah beli juga, tapi waktu itu drag sih. Di drag ya? 20.000 kalau nggak salah, gue beli pakai duit recehan, lagi beli di Raja, mau Polda. Tuh gue bawa recehan, dari mana lu ngamen? Untung gue nggak beli, ampun kalau nggak. Iya. Masa sekolah gue kegap dah. Tapi lo sempet kegap gak sih? Enggak, gue nggak pernah. Tapi mau? Enggak lah, udah males bang, udah. Organ tubuh udah nggak kuat kayaknya. Iya. Jadi lo memang gede di daerah kampung ya, yang narkoba, minum gitu mah emang udah pandangan sehari-hari ya. Ada sehari-hari. Wah itu mah udah berantakan lah istilahnya bang. Berantakan. Narkoba, jablay, judi berantakan, udah semua di situ tuh kan, mau yang mayong, judi apalah. Koprok, dadu ada koprok. Semua, koprok ada. Itu temannya semua tuh biasa kalau koprok tuh. Iya, satu aja diberi. Zaman Keramat Tunggak sih ya. Keramat Tunggak masih ada ya? Keramtung? Sekarang udah jadi Islamik bang. Iya, Islamic Center. Dulu gua masih ngalamin Keramtung. Keramtung masih ada? Iya. Lo kesana juga? Kesana gua nyemir biasanya bang, nyemir. Jualan apaan? Sepatu. Om bang sih, kalau lihat sepatunya mengkilap, injak aja tuh kan. Semir, mana bersih lah? Kok kotor tadi bersih. Iya. Semir ya. Lumayan. Maksa ya jadinya. Tuh maksa, kayak gitu memang ya gimana ya udah. Keras sih dunia begitu ya. Kehidupannya emang udah kayak gitu. Kalau gue ngerasa ya mungkin udah biasa seperti itu karena emang lingkungannya gitu. Lingkungannya kayak gitu. Cuman orang yang baru datang ke situ kayaknya Bronx banget ya. Iya, udah pasti. Tapi kita yang ada di situ ya emang udah kehidupan kayak begitu. Kayak begitu. Iya. Nah tapi lo tetap sekolah kelar tuh? Sekolah kelar. Walaupun ya di jalan banyak yang nyegat. Iya. Apa dulu sekolah lo? Gue di ini bang, di Mesir. Situ Risau, Mesir, Stek Auri, Ukro di sono. Nggak ketemu bang. Kairo. Mesir ya? Udah kaget ih, Mesir mana ini? Jangan Al-Azhar, bukan bang.
kagak ke Kairo lo ya. Namanya sih mercusuar. Iya, tapi di panggilannya Mesir. Mercusuar. Iya. Nah, lo masuk stand up tuh tahun berapa berarti? Stand up itu 2012, gue 2012, pertengahan 2012. Pertengahan 2012 masuk. Awalnya gue nonton dulu sih, sebenarnya nonton waktu Jakut pertama kali buka open mic. Itu karena emang pas gue lagi PDKT sih sama cewek. Nah, ceweknya ini seneng banget gitu sama stand up gitu kan. Gue lagi ada di Aisiro tuh di Kelapa Gading. Wah, daerah ini nih ya kan, harus megang kantong banyak gitu. Waduh, gue siapin duit dulu nih ya kan. Berangkat gue ke situ. Pas lagi open mic pertama kalau nggak salah itu rame sih ya kan. Ya orang ketawa-tawa, gue kagak kenal juga kan siapa ini. Nonton aja udah. Karena cewek gitu kan. Wah, dia seneng tuh, seneng. Gue mikirnya dia seneng karena ketawa, pas seneng karena gue bayarin. Masalahnya kan 250.000 bang, buset. Gini doang air sama makan 250 berdua, gope. Ya elah ini bang. Gaji waktu itu berapa ya, sehari 700 lagi, aduh. Tapi waktu tabungan emang keluar sih, tapi nggak apa-apa lah, perjuangan buat cewek lah. Buat cewek ya kan. Dia seneng banget tuh bang, seneng banget tuh, ketawa-ketawa mulu. Sayang lu, saya waktu itu, lu nggak ketawa-ketawa, gimana nggak ketawa, bilnya segitu. Lah kalau yang banyak duit mah enak lah bang, cet, ya kan? Iya, kagak ada pikiran. Buka dompet, mau yang mana nih ATM-nya nih ya kan? Macam-macam, apa American Express ya kan? Lah saya Priuk Express. Langsung habis duit tuh Express. Express duitnya habis malah ya. Iya, nah, terus akhirnya jadi tertarik lo. Iya, tertariknya lagi. Emang karena cewek juga sih. Coba dong lu dong, berani nggak open mic, Wih, ego dong bang, laki. Berani gue ya kan, ngapain takut, berani gue. Pas waktu itu ada dia nih nonton, pindah kalau nggak salah ke Kedai Sari deh, pindah mulai Kedai Sari. Nah ini agak enak nih tempatnya dia kan, walaupun es teh manis goceng kan, di warung cuma 1.000, di situ goceng, nggak apa-apa lah. Iya, terjangkau lah. Ya kan, es teh manis goceng, nggak apa-apa, gue beli es teh manis juga. Ya cuma gitu juga, malu bang masa sama cewek makan es teh manis doang, ya minimal beli makanan kan. Pas gue lihat, buset nih pecel lele 30.000 bang. Pecel lele 30.000, lelenya gimana ini ya, pelelenya dipiara di mana? Gitu bingung juga lah. Biasanya di pinggir jalan cuma ceban sama nasi, lah itu 30.000, 3 kali lipat. Jangan-jangan lele ningrat kali ya. Lah ya iya kan, ini lelenya kata gue. Pergaulannya beda. Kelapa Gading bang. Iya. Lihat anak-anaknya juga beda bentuknya kan, biasa anak Priuk. Lihat anak-anak Gading tuh kan ke situ udah pakainya iPad. Ya kan anak Kelapa Gading mainnya iPad. Anak Priuk iPhone bang. Iya. Ya beda pet sama Bon doang. Cuman yang satu nonton, yang satu teler. Iya. Satu gamenya tembak-tembakan, ngejar-ngejar orang gitu kan. Nah itu dikejar-kejar sama. Iya. Akhirnya lu coba untuk naik, emang lu ngerasa bisa komedi? Nekat lah gitu bang, waktu itu nekat gua. Udahlah nekat lah gua naik, yang penting naik dulu aja dah. Udah pakai modal materi belum? Atau cuma naik doang mau ngomong asal aja? Ada dikit lah gitu motor. Gua kayaknya punya cerita lucu nih waktu itu kan. Yang gue pikir kayaknya lucu nih ya kan. Gua lagi tuh naik tuh kan. Pas gua naik ya kan, udah mana gebetan ya kan. Naik, nggak lucu bang. Padahal itu materi kayak perasaan lucu banget itu materi itu lucu banget. Gua bawain dari SMP, kayaknya itu lucu banget gitu. Pas naik ke situ enggak, orang pada apa ceritanya? Waktu itu pengalaman gue sih sebenarnya, gue cerita pengalaman gue waktu gue SMP itu boomingnya Sidul tuh bang, Rano Karno. Ada yang pakai tato sini nih, tai lalat sini kan, potongan rambutnya pokoknya Rano Karno banget. Nah Rano Karno kan detiknya sama kumis bang. Gue lagi tuh belum kumisan. Lu nggak ganteng kalau nggak kumisan. Gue nekat tuh pakai kumis ya kan. Kata kawan gua itu pakai peju katanya, tapi peju pagi. Nah gua SMP kan peju pagi. Iya. Emang peju ada waktunya. Nah nggak tahu juga namanya juga. Gimana sih masa kecil gua gitu, kayak kemakan omongan gitu, percaya aja. Awalnya nggak percaya, tapi gua coba aja ya kan. Peju siapa? Ya peju gua dong. Kalau peju orang ngapain juga dah, aduh. Gua nanya juga sih bang sebenarnya. Kalau ini peju siapa dulu nih? Ada pilihan nggak gitu? Cuman dia bilang ya peju lu lah, masa peju gua juga, gila kali najis Eko kata dia. Idi ya bang, bener bang Idi.
Pagi gue bangun dong itu pertama kali gue yang namanya ngerasain itu bang apa coli, cokbun. Iya, apa itu? Ngocok pakai sabun. Cokbun ya. Cokbun. Iya. Gue itu tuh ya kan, oh ini apa? Pokoknya gue ngebayangin siapa aja pokoknya di situ ya kan. Wih, pas kebetulan lagi itu kan sabunnya Look bang. Iya. Tamara apa sih? Nah itu gue liat, wih ini dia Tante Tamara nih. Tante Look. Iya. Untung bukan Gip bang. Kalau Gip apa? Waduh lepret lagi bang. Mendingan Tamara kan, Iya. Indo gitu. Udah kelar nih, ceritanya udah kelar nih, udah gue pisahin ya kan. Saya mandi, gue bawa tuh kan, set kamar ya kan. Kamar waktu itu juga kan nyampur sama abang gua, kan ranjang tingkat tuh, abang gua di atas. Itu baunya juga, set bang, penuh. Gimana ya, mindik-mindik kayak bawa nipam dulu ya. Magadon apa Lexotan, SMP zaman itu kan. Wih, abang gua mencuriga lu bawa apa, jangan-jangan boti lagi lu bawa gitu. Enggak sih bang, bau peju padahal itu. Kalau ketahuan abang gua juga sama abang gua dipakai kali ini. Lihat apa lo dibawa? Apa nih? Peju bang. Oh iya pas. Ini pagi apa malam nih? Pagi bang. Iya. Nggak nunggu, itu yang lo cerita tuh. Iya itu yang gue ceritain pertama kali gue open mic, gue cerita gitu bang. Itu kayak semacam apa ya, storytelling lah kalau itu. Awal-awal gue belum ngerti. Tapi emang kalau cerita yang blue kayak begitu, kita benar-benar udah harus keterima dulu sama penonton ya. Iya. Ujuk-ujuk ada orang yang kagak kenal terus ngomong kayak begitu. Apaan sih nih? Nah, di gitu. situ dia. Waktu itu lo masih belum ngerti. Belum ngerti sama sekali. Gimana audiensnya harus kita taklukin dulu kayak gitu. Lihat audiensnya gimana dulu, terus kayak ini siapa nih yang orang-orangnya waktu itu kan ada Bang Semi kalau nggak salah gitu. Nah nekat juga sih gue di depan Semi kan waktu itu yang gue lihat, kayak ini ada di situ kan dikenalin dia sebagai presiden kan, presiden stand up ini, pasti kan ada ajudan di situ. Ngeri juga gue kalau sampai salah ngomong nih. Ada ajudan, terus ya pasti ada pas pampresnya dong. Paspampresnya ada, snipernya juga ada. Ditembak sama punchline lah. Tapi punchline-nya ngebom. Aduh. Iya. Ngebom habis itu. Jadi nggak dapet tuh di awal tuh. Nggak dapet. Tapi lo nggak dapet ketawa, tapi lo dapetin kenikmatan stand up. Nah, gue dapet kenikmatan sama kayak gue di sini diapresiasi gitu kayak, mereka gitu kayak, gue kok di sini kayak merasa, enak nih kayaknya di komunitas ini nih. Gue diapresiasi walaupun gue nggak lucu, mereka gitu kayak nggak misalkan, ini siapa nih ini, enggak gitu kayak gue merasa diterima waktu itu di situ. Turun terus ada kalau nggak salah Robi Changhe ngobrol gini. Kayaknya harus dibenerin deh gini. Nah di situ gue mulai belajar tuh. Gue nyari buku-buku referensi tentang stand up tuh kan. Wah, Google lah biasanya kan gini. Waktu itu dapat buku kalau nggak salah Ramon Papana. Iya, Ramon Papana. Gue nggak tahu kan Ramon Papana waktu itu. Emang dia yang nulis bukunya. Kitab Suci stand up komedi itu. Iya. Kalau masih ada jadi agama mungkin ya. Ada kitab sucinya. Iya. Akhirnya lo masuk dah tuh komunitas. Masuk gua komunitas. Di situ gua mulai belajar. Rutin datang tuh. Rutin. Waktu itu masih rutin di Jakut ya, belum di luar dari Jakut. Rutin di situ ketemu Krisna. Udah nggak Harefa? Iya. Krisna Harefa. Dan udah nggak ngajak cewek? Udah enggak. Jadi gua udah berangkat sendiri ya, udah nggak peduli ya kan, bodo amat ya kan. Gue berangkat aja sendiri ya, udah. Jadi udah bukan cewek, jadi kan udah gue kayaknya enak di sini komunitas ini, gue nyaman. Terus gue kayak dapat keluarga baru di sini, gue dapat keluarga baru. Mulai belajar tuh gue di situ, cara penulisan gimana, bikin materi gimana, penyampaiannya juga gimana. Terus sampai lu kalau materi lu udah kuat di sini, tapi kalau 3 tempat lu nggak kuat, materi lu masih bilang lemah. Itu Krisna pertama gue inget ngomong kayak gitu tuh. Akhirnya gue coba tuh mulai ke luar, sampai ke Ciledug, kemana tuh semua. Dan alhamdulillah gue coba-coba materi ini ya pecah. Makanya pas kebetulan ada itu kompetisi street comedy ya kan. Lo yang pertama apa yang ketiga? Yang pertama tuh Ajis ya? Ajis yang kedua? Bintang BT. Yang ketiga tuh yang di mana sih? Hall basket pertama kali di Stepping Metro. Hall basket Senayan. Enggak ininya Audisi.
Audisinya waktu itu per wilayah dulu, komunitas, Jakut, terus ada playoff di Kopi Topi. Hanglekir. Di situ playoff. Yang Licitos? Citos tuh yang Ajis. Street pertama? Street pertama, Citos. Enggak lah, Haji udah jadi penonton dia waktu itu gue lihat. Street pertama kalau nggak salah di Sudirman ya, FX Sudirman. Iya. Pokoknya finalnya di basket itu. Final Barengan di sama basket. Stand Up Fest. Stand Up Fest, Stand Up Fest pertama juga. Stand Up Fest pertama itu 2013. 2013 ada Stand Up Fest ya? Iya, pertama. Iya. Pertama. Barengan di situ tuh. Terus kayak buset, penonton banyak amat. Di sini gimana ceritanya nih, nggak tahu. Udahlah. Berani aja udah situ langsung kayak mungkin emang udah sering latihan juga sih. Udah kasah di itu, materi udah kuatnya di latihan terus. Latihan, ya itu nulis ulang lagi, latihan terus gitu aja, belajar lagi, nanya lagi. Beli buku-buku lagi referensi waktu itu Bang Semi tuh ngeluarin kan, dia juga ngeluarin bukunya. YouTube-nya juga ada dia how to be comic wannabe atau apa gitu. Gue termasuk yang nonton juga itu. Dibikin YouTube dasar-dasar stand up si Semi. Iya. Lo akhirnya di Street Comedy 3 itu juara 1. Juara 1. Setelah berapa kali audisi babak audisinya tuh? Audisi komunitas dulu, terus Jakut. lagi Jakut. Selesai audisi Jakut, playoff di Hanglekir itu Jabodetabek. Oh, semua komunitas Jabodetabek. Komunitas Jabodetabek. Diambil berapa orang? Playoff kalau nggak salah 3 waktu orang. Itu. Ridwan Remin, saya, terus satu lagi Wiranto kalau salah dari Depok deh. Wiranto. Ya. Prabowo nggak? Enggak. Prabowo itu Wiranto masih stand up waktu itu. Masih ya? Belum jadi kenek ya? Belum. Iya. Terus dari situ masuk ke basket berapa orang? Masuk ke hall basket, waduh berapa ya? Kalau nggak salah waktu finalisnya aja 12 Banyak yang juga diambil. Ya? Karena di hall basket awalnya semifinal itu kan stand up fest 2 hari. Ya. Hari pertama itu semifinal, hari kedua final. Nah hari semifinal dan yang kedua nih final nih. Finalnya ini ya nggak mau harus bawa materi yang beda karena penontonnya sama. Iya, sedikit banyak sama ya. Sedikit banyak sama gitu, penonton sama. Jadi dalam waktu semalam itu harus selesai waktu itu juga jam 12 malam gue balik. Gue harus nyiapin buat besok final, gimana nih cara bikin materi. Mungkin waktu itu kayak emang ada sedikit simpenan juga sih. Iya. Finalisnya kalau nggak salah 12 orang. 12 orang. Yang orang lo ingat siapa aja? Yang ingat waktu itu Ridwan Remin, terus yang di final ya. Iya. Terus Lolok, Arif Alfiansa, Iqbal Kutul, Yudakan tuh, Cirebon. Yudakan Cirebon, Uus waktu itu juga sama di final tuh. Perwakilan Bandung, Uus. Terus siapa lagi ya? Bebita. Gita Bebita ya. Gita Bebita. Iya. Yang inget waktu itu ya di 2013. Iya. Berarti udah pada lama juga anak-anak itu stand up ya? Lama. Oh iya, ada Sri Rahayu kalau nggak salah dari Makassar tuh waktu itu. Yang cewek yang di Kompas juga ya, yang Suci juga ya? Iya. Nah, lo juara 1 dari sekian banyak, berarti lo ngalahin bisa ratusan kalau dihitung dari peserta ya? Ngalahin ratusan orang mulai dari audisinya segala macem. Juara 1 dah tuh. Job banyak jadinya. Habis street comedy itu. Alhamdulillah banyak yang open. Karena waktu itu lagi boomingnya ya. 2013 itu kayak awal kejatuhan lah, pecah gitulah. Booming banget waktu itu kan awal 2013, apalagi di Metro kan langsung nayangin stand up fest. Nah di situ banyak tuh job tuh, alhamdulillah banyak. Termasuk di Metro. Taping Metro, belum yang off air, di tempat yang lain belum. Web series juga pernah waktu itu, ada sedikit web series. Jadi kerjaan ada dah ya. Dulu dari anak kampung di Priuk yang awalnya ngeliat Kelapa Gading aja gemeter. Tiba-tiba dia relatif singkat lah, setahun lo udah syuting ini segala macam. Uang juga ada ya? Ada, uang juga ada. Make deh akhirnya. Ya itu musuh utamanya uang. Ada uang, ada barang, ada kesempatan ya. Ada kesempatan, ada temen. Masa-masa pahit kalau maksudnya nyari juga nggak kesulitan. Maksudnya kita tahu lubangnya di mana. Semuanya ya gampang. Gampang ya. Kalau kata orang-orang itu channelnya ada, linknya ada. Channelnya kesini nih, linknya ada gitu. Kalau jadi
uang punya nih, terus kerjaan ada banyak. Gue kerja juga kan waktu itu di pelabuhan juga, kerja juga, tapping juga kan, belum yang lain tuh off air. Uang megang, ya udah akhirnya gue kayak waktu itu ngerasa kayak gue butuh stimulan nih, kayak gue butuh buat penyemangat waktu itu. Nah temen waktu itu, gimana pakai ini? Emang sih awalnya ya, enak nih ya kan, terus bisa tuh, bisa. Tapi lama-lama toleransi sih bang, jadi gue malah butuh. Iya. Bukannya awalnya sih gue nyangkal gue bisa ngendaliin. Iya, semuanya pasti kayak gitu. Gitu gue make mah dikit doang, udah ntar juga besok gue kenapa-napa. Yeah. Kesono-sononya malah mau ngapa-ngapain harus pakai dulu. Harus pakai dulu. Biasa aja tuh siklusnya tuh, kita pakai habis kerja capek, senang-senang pakai. Iya. Lama-lama kebalik, kita mau kerja harus pakai dulu. Jadi akhirnya ketergantungannya di situ ya. Ketergantungan. Malah jadi keputer bang. Iya. Gua harus kesini, gua kalau nggak make nggak bisa di sini nih. Wah kacau nih gue nih ya kan, udah apalagi kalau udah sepaneng lah istilahnya. Kalau kata gue bahasa istilahnya sepaneng. Iya. Udah nggak enak lah, hawanya nggak enak. Kayaknya ini bukan gue, udah nggak enak banget lah pokoknya. Bau bakar. Kok masih begini, kurang. Apa? Iya. Kurus jadi bang, kurang terus. Iya. Enggak. Iya. Terus. Karena memang toleransi badan kita semakin lama makin membutuhkan banyak. Ya. Tadinya setrek 2 trek udah gremet, sekarang udah harus banyak track baru bisa. Dan normal udah, jadi kayak gua ngerasa kayak buat normalin badan doang. Normal badan, nggak kayak awal gitu kan. Beda awal tuh efeknya kayak birahi juga beda bang. Iya, antusiasnya ada. Iya. Birahi tuh kan kayak burung mau dilombain kan harus naik. Nah itu birahi tuh. Pokoknya beda lah, kayak apa ya kalau istilah di komik mutan kayak gitu kan. Iya. Karena memang itu kan lu sabu kan? Sabu. Berarti sifatnya tuh stimulan gitu. Jadi bikin metabolisme tubuh lo tuh berputar lebih cepat. Jadi kita jadi semangat. Tapi sampai titik tertentu kita butuh itu cuman buat normalin metabolisme supaya kita nggak lemas gitu. Itu dia, supaya nggak lemas, supaya bergairah lagi, bersemangat lagi, nggak males ya. Nah itu udah mulai ruwet deh tuh hidup. Udah bohong mulu, bohong sono, bohong sini ya. Udah pasti itu mah bang, jangki. Iya. Hobinya udah bohong. Bohong aja kan, kira-kira biar, apalagi pas sudah mulai masalah di keuangan tuh. Udah habis duit apa aja bang, pasti bang. Mau namanya jangki, pecandu apa aja lah udah, yang kira-kira bisa dijual apa nih di rumah gitu. Wah kayaknya ini bisa nih. Buat bokul doang yang penting normal gitu. Bokul lah segini, normal, ternyata nggak normal. Kurang lagi, ya kan. Bayangan dapat job, misalnya job 1 juta dah dapat gitu. Kita udah minjem duluan sama TU duluan sama BD. Iya, sering bang itu TU kayak gitu. Lu ambil dulu lah. Naruh apa lu? HP tebus. Malah nggak ada job. Ya HP lah. HP-nya hilang. Lengit ya. HP mana bang? HP nol di itu tuh. HP-nya ya. Ke konter sono kata dia ada tuh yang dari style pabrik. Air udah dikecilin. Mau nggak mau nyari lagi. Lalu berapa lama itu Black kayak begitu Black? 2013 awal, 2014, 15, hampir 3 tahun. 3 tahun ada di siklus hidup yang kayak begitu. Capek itu Black? 15 capek bang. 16 terakhir lah. 3 hampir 4 tahunan. 3 hampir 4 tahun nih gue. Iya, lingkungan juga kayak begitu ya rata-rata ya? Lingkungan kayak begitu semua, rata-rata begitu. Kadang-kadang kita ngebeli bandel yang nggak kebayar waktu kita nggak punya duit Black. Kita nggak punya duit nih, ngeliatin orang nih, pada mabok gitu, enak. Giliran kita punya duit, kita kayak balas dendam gitu. Nah itu dia gitu bang, biasanya kayaknya enak banget ini, gue nggak diajak lagi, ntar lu punya duit lu ganti. Ada dendam-dendam gitu ya? Ada, udah pasti. Pasti bang. Jadi begitu punya duit, langsung kayak gue juga bisa nih gitu ya. Iya. Nunjukin sesuatu yang nggak perlu ditunjukin sebenarnya. Betul. Buat apa kayak gitu? Terus kayak bang sensitif banget bang, kayak pas ketika gua mulai ngerasa apa ya di komunitas juga gitu kan, kayaknya gua ngerasa kayak udah nggak lucu nih gitu kan. Kayak kan abang bilang tuh semua akan lucu pada waktunya. Nah, gue kayak ngerasa gue juga
lagi nggak lucu nih pada Iya. waktunya nih. Ini gue lagi nggak lucu. Dari situ gue kayaknya gue harus ngilang. Kayak gue nggak bisa. Pokoknya nggak produktif bang. Nulis nggak mau. Gitu. Karena nggak bisa gitu. Gue nggak bisa. Gue harus bakar dulu baru bisa nulis. Begitu udah bakar nggak nulis. Nggak nulis. Lah ini ngapain ya kan, malah kemana-mana, ngampleng ngawur nggak Iya. ngaruh, nggak jelas gitu kan, malah nggak nulis. Nggak lama berapa jam lagi drop lagi, ya kan? cari Wah, lagi. mau nulis gimana ya yang enak, cari lagi, bakar lagi, tetap nggak nulis lagi gitu aja terus. Emang dibilang malas ya malas jadinya. Kerja juga gitu jadi malas bang, apalagi kalau udah basian. Waktunya harus kerja kan gimana nih ya kan, namanya basian bang. Iya. Duit nggak ada nih, udah mulai cekak tuh kan, duit udah nggak ada. Nunggu sisa-sisa gaji udah dipotong duluan kan, udah ini duluan koperasi dulu tuh Iya, ya kan. koperasi kan gaji. bukan kerjasama ya, minjam doang lah ya. Nah simpan pinjam Iya, lebih kita banyak nggak sih nggak nyimpen, Tapi minjem mulu. minjemnya banyak. Buat apa lu bangun rumah, mana rumah nggak dibangun-bangun. Sialan emang. Iya. Buat beli begituan. Nah, 3 tahun tuh termasuk lama lah itulah maksudnya. Untuk bikin hidup berantakan mah udah cukup banget 3 tahun. Karir yang dibangun susah payah. Berantakan jadi Black lo. Berantakan. Terus ngapain lo Black? Abis itu Black? Ya pas di situ gue mutusin nih permasalahannya di mana. Oh ternyata permasalahannya gue masih megang uang. Terus kayak gue nggak boleh denial lah, gue nggak usah nyangkal, gue udah nggak berdaya, gue harus lepas ke dari sini. Iya. Emang nomor 1 harus itu, kita ngaku dulu bahwa kita tuh kalah sama gitu. Kalah, gue udah ngakuin gue kayaknya nggak bisa begini nih ya kan. Udah gue mutusin buat resign, sampai temen gue juga bingung kenapa lu, karena kan nggak semuanya tahu gitu kan di lingkungan kantor gue juga. Ini si Black kenapa, kata dia harus ini. Terus karena di komunitas juga gue udah jarang nongkrong juga, jarang nongol, jarang latihan, udah istilahnya ngilang lah. Ini si Black kenapa nih ngilang gitu. Gue lepas, baru di situ gue untuk mutusin kayaknya gue harus rehab gitu. Ya benahin diri lah, rehabilitasi. Sama keluarga lu ngaku? Sama keluarga? Sama keluarga ya gue ngaku. Kalau sama keluarga ya justru malah keluarga yang ngebantu. Jadi situ keluarga juga ngasih dukungan, ya udah kalau semuanya mau. Awal-awalnya sih kayak gue resign juga masih ada yang nolak, jangan gini-gini, tapi kayak orang tua kan udah kayaknya emang lu harus gitu. Iya. Harus lepas. Kalau Nggak rehab mau. memang kita harus ngelepasin semua kegiatan, semua aktivitas dan konsentrasi sama rehab. Iya, Gitu, harus ngelepasin apa yang nempel sama kita gitu. semua bang, termasuk ya pekerjaan, harta benda, temen ya kan, juga temen harus semua ditinggalin. tinggalin. Awal-awal lu rehab sendiri aja di rumah bisa kok gini. Wah, Nggak bisa. nggak bisa bang. Iya. Baru sehari doang, 2 hari ya gitu lagi. 2 hari 3 hari juga pengen ngilang. Ya, ilah gitu lagi ya, Iya, gitu iya. lagi. 2 hari di rumah gini, oh, kayaknya ini bisa nih gue. Pas keluar, lah gitu lagi. Iya. Jadi nggak bisa mau ngomong ya, gue cabut dari lingkungan. Anak-anak komunitas pada tahu nggak lo Pakau? Waktu Kalau- itu. Pakau sih nggak, maksud sabu nggak pakau. Iya, sabu Pakau. Kalau waktu itu nggak ada yang tahu. Gue nggak. Gue tertutup juga, gue nggak bilang sih waktu itu. Sebenarnya tersiksa juga ya. Kita emang kalau narkoba itu sebenarnya kita nyiksa diri, terus kita ngerasa enak, emang sialan tuh si narkoba. Iya man. Maksudnya enaknya itu berapa ya? Berapa, nggak ada persen, 0,0-nya orang setelah itu kita takut ketahuan. Ya Kita lagi pakai nih, oke lah lagi pakai lo ngerasa enak. Tapi setelah itu lo keluar sini takut ketahuan, takut tensi. takut tengsin. Mau ini takut ditangkap polisi, mau ke rumah takut ketahuan orang Iya. tua. Paranoid Sendiri, lebih banyak gitu. paranoidnya. Lebih banyak sebenarnya. paranoidnya. Tapi tetap dicari sama kita, itu dia tuh rasanya. Karena gue udah ketergantungan sih bang, Iya. kayak udah edik banget gitu. Iya, Terus iya. pas lagi butuh banget itu ya udah hilang semua, rasa ketakutan tuh hilang. Iya. Makanya ada orang yang sampai berani nyolong, sampai Iya. berani segala macam untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dia, rasa ketakutannya pas ketika lagi butuh itu istilahnya sakau ya. Sakau itu udah nggak ada rasa takut. Ya kan jalannya, gimana nih, ada tabung gas, punya tukang mie ayam nih, Iya. ambil digerobak, udah pokoknya apa aja yang kelihatan di situ lah. Pagar kontrakan juga digotong, bisa dibawa itu. Pernah sih bang gue ngeliat kayak gitu tuh bang, ya kan, temen gue gotong apa, pagar kontrakan bang digotong. Iya, kemarin tuh gue baca di mana ya, ada orang, gue baca berita, ada orang nyolong pagar di satu rumah,
dijual di Kang Besi kiloan. Nah, tukang besi kiloannya itu bapaknya yang punya rumah. Kocak gue bilang. Kalau ini Kalau bisa kayak begitu kejadian ya. Tapi emang iya, gue juga punya temen yang apaan aja asal orangnya meleng diambil. Masalah laku atau enggak nanti dijualnya, bawa aja dulu tuh barang. Buset bang, sampai katrol sumur bang. Iya. Digondol katrol sumur. Orang baru mandi mau dikontrakan mandi. Ini nimbal gimana ini ya kan? Katrol sama timbanya di bawah nggak ada. Pokoknya yang ada berat-beratnya masih bisa dikiloin ya. Besi dibawa. Itu yang punya kontrakan itu kan udah pagar nggak ada, katrolnya nggak ada. Nyari dia tuh tukang besi. Pas kebetulan tukang besi di depan dia nanya nih kan. Wah ketemu tuh bang. Wah ini katrolnya ada nih besi. Dia nanya kan. Sama tukang ini, bang yang jual siapa? Cucunya katanya. Cucu ibu yang jual. Ada aja tuh. Emang sebenarnya lucu-lucu kalau di ini kejadian ya. Coba deh itu dia di luar akal sehat. Nah lo kepentoknya merasa sadar, oh udah gue nggak bisa kayak begini terus nih. Itu pas apa? Black. Oh pas gua istilahnya apa ya? Kayak overdosis lah, kayak gitu kan. OD sabu itu kayak udah drop banget. Gua nggak tidur berapa hari, nggak tidur. Terus tiba-tiba gua itu blank, langsung hilang tuh. Apa gimana ya, kayak nggak sadar gitu. Jadi Yanto blank dong, bukan Lanto blank. Iya. Yanto blank. Iya ngeblank gitu, kayak yang di Jogja itu apa Tony Blank gitu, ya, kayak gitu kan. Ngawur. Iya. Aduh. Pas di situ gua bangun, teman-teman gua nggak ada semua di situ. Teman-teman persabuan ya. Persabuan duniawi itu udah nggak ada. Nggak ada semua, gua ditinggalin sendiri di pinggir jalan tuh, daerah-daerah ya brong lah, daerah sempit kumuh gitu. Gua ngeliat nih, gua langsung mikir anjing emang kayak gini nih teman-teman gini nih. Gua kayak kesel sendiri gitu kan, kayak gua kayak nggak bisa di sini. Gua harus keluar. Gua pengen gue balik lagi teman-teman gue gitu, keluarga gue yang lama di komunitas. Gue nggak bisa di sini. Di situ ya itulah, gue pas ngebling itu muntah apa semua ini. Ada ibu-ibu juga sih yang luar situ nolong gitu, bawa ke rumah sakit. Dibawa tuh gue ke rumah sakit, ya dokter udah lihat gini, wah ini udah kadar amfetamin udah banyak banget jadi kan tubuh udah. Mau nggak mau di situ gue mutusin kayaknya gue lepas semua deh, gue rehab ya. Harus siap semuanya. Terus ngomong juga kan sama istri, ya harus siap semua, kita pulang lagi ke rumah orang tua, ya kan, nggak bisa tinggal di sini, nggak di sini, ya kan, barang-barang juga udah nggak ada gini, yang punya ini, ya kan, semuanya harus, ya udah dilepasin semua, habis buat biaya, udah. 2019 lah gua udah mulai bisa itu kan, udah istilahnya kategorinya pulih ya. Kalau sembuh mah udah lama gitu. Ketika udah nggak make juga dibilangnya sembuh. Tinggal pemulihannya aja ini. Sembuh itu udah sembuh karena udah nggak ada obat lagi dalam tubuh kan. Udah dibilang sembuh, cuma ya itu pemulihan yang repot bang. Pemulihan mah seumur hidup. Nah itu dia. Terus lo bisa kapan aja kepleset gitu kan. Berarti terakhir pakai itu tahun 2016. Lo akhirnya masuk ke rehab. Rehab di rumah sakit atau pesantren? Rumah sakit bang. Rumah sakit jiwa. Iya rumah sakit jiwa emang. Sakit jiwa. Awal di Bogor dulu. Di Bogor gua di situ rumah sakit jiwa. Gua masuk, gua pikir kan rehab nih, kayaknya tempatnya orang-orangnya juga asik gitu kan. Orang-orangnya ya sama-sama lah kita kan bareng-bareng situ. Pas masuk orang gila semua bang. Baru masuk aja lah, kok ini emang Jangkis dianggap orang gila sih. Ya awalnya gue tadinya gitu nggak pengen kabur juga bang, gue nggak gila di sini. Tapi ya di situ baru diingetin ya kan, lu gila sebenarnya, lu orang sehat, kayak gitu sehat lu pakai obat. Ya orang yang sakit pengen minum obat tuh sembuh, lu sehat pakai obat, kan gila lu gitu. Iya juga sih bang, akhirnya ya udahlah gue terima kalau gue gila gitu. Bang kata dia ada yang gitu. Bukan ya, sakit. Bang rokok bang, tadi ya. Rokok gue aja di sini aja nggak bawa apa-apa, lu lagi minta rokok. Banyak banget sepanjang jalan itu ke belakang tuh ya kan. Buat pemulihan nafsa di ujung tuh kan pojok. Tuh gue lewat lorong-lorong tuh, gue orang gila semua di sini. Tapi pas begitu masuk ada sih kawan-kawan yang nggak gila maksudnya. Iya, yang barang memang pemulihan. Iya, pemulihan semua. Ya, gitu. Ya teman, emang kita dikategorikan sebagai orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Karena memang jiwa kita yang terganggu. Kita udah tahu itu salah. Kita tahu itu merugikan.
Tapi kita ambil juga. Iya gitu. masih aja terus nyari. Berarti jiwa kita kagak bener gitu. Nah lu diapain aja sih kalau di rumah sakit itu? Nggak diapa-apain sih bang sebenarnya di sono, cuma ya gitu. Dikurung aja? Dikurung. Kata gue sama aja kayak di penjara, cuman bedanya ya kalau di penjara kan kita nggak bisa bikin SKCK ntar. Iya. Karena lu punya daftar kriminal. Kalau itu nggak, bedanya di situ doang. Makanya biayanya lebih mahal. Malah mahal di sana ya? Iya mahal karena kalau lu mau murah katanya dia lu di sono di lapas gituin gue. Iya juga sih. Cuma lu keluar nggak bisa bikin SKCK, lu mau ngelamar kerja mau gimana lu bingung. Ada teman waktu nggak apa-apa gue mendingan di lapas ya kan. Iya. SKCK gue mau usaha gue nggak bakal kerja gini-gini ntar gue mau ngojek ngojek butuh SKCK. Iya. nyesel juga dia. Tahu gue nggak ngerti tuh ya kan daftar gue ojek tuh pakai SKCK. Komisaris doang nggak pakai SKCK. Iya. Itu berapa lama lo di rumah sakit itu? Rumah sakit itu awal di Bogor setahun. Ngapain aja di dalam? Ya, gue di sono macam-macam sih sebenarnya kegiatannya banyak bang di sono. Ya pengennya ngapain, ada yang mau olahraga mau gimana. Pokoknya harus sehari itu lu harus ada kegiatan. Nah gue akhirnya di situ belajar yang namanya budidaya ikan, tuh kan. Lele. Ikan tawar semua bang, tuh gue tertarik di situ kan. Gue akhirnya belajar di situ. Kebetulan ada mentor juga, ada gurunya juga. Belajar gue di situ budidaya ikan tawar ya bang ya. Ikan laut nggak bisa bang budidayan, itu mukjizat kata inventor gue kan. Gue lagi tuh pengen budidaya ikan marlin kan. Nggak bisa lu ikan marlin lu kawinin kata dia. Itu mukjizat ya kan. Iya juga sih. Ikan laut ya? Nggak bisa bang, ikan laut itu mukjizat kata dia, nggak bisa dibudidayain. Nggak bisa dibudidayain kecuali buat di akuarium pajangan doang nggak bisa. Pajangan bisa. Cuman lo peternakin kagak bisa. Nggak bisa. Lagian kalaupun di akuarium itu biaya sampai repot bang. Nggak bakal lama. Iya. Soalnya kan dia namanya bisa hidup di laut, ada ombak lah, itu diem aja, bingung dia juga, lagu di mana, mendingan mati. Iya. Itu bang Krishna Rapper gua kasih tahu, Kris jangan miara ikan laut, mendingan tawar. Enggak, dia maksa tuh. Dia pakai air laut semua ya kan, dia beli air lautnya galonan gini. Seminggu mati ikannya, beli lagi ikan lagi seminggu mati. Pas dia nanya emang miara ikan laut begitu. Seminggu ganti ikan, ganti air gitu. Jadi repot biayanya. Repot malah biayanya gede, repot juga. Nah, yang repotnya lagi ngasih nama lagi bang. Lah seminggu ganti nama, kemarin gua kasih nama Nemo, besok ganti lagi. Lu siapa ya? Nemu. Adanya Nemo. Besok lagi, lu nemu. Itu repot bang. Iya. Dia emang kayak gitu kalau air laut. Jadi situ gua mulai tertarik tuh budaya di situ. Setahun balik. Pas tahun balik di rumah masih ada pendamping sih waktu itu di rumah karena nggak bisa sembarangan juga. Di rumah ya yang berat di rumah sih sebenarnya bang, mendingan di sono. Di rumah terasa nganggur banget ya? Nganggur terus kayak wah kayaknya enak lagi nih kan, ketemu lagi nih, wah itu yang bahaya. Ketemu lagi apalagi lihat lingkungan, wah ini tempat ini nih yang kemarin ini wih. Sugis lagi. Iya wah, apalagi hotel Melati, wah ini gue dulu di sini nih kan, sama cewek lagi, wah aduh. Mendingan gue kabur lagi dah, jangan di sini dah gitu. Udah nggak kuat tuh lagi tuh kan. Akhirnya cabut lagi. Kemana tuh lo terus? Waktu itu sama masih ke Bogor juga, cuma daerah-daerah Curug Nangka gitu kayak bukan pesantren sih sebenarnya ya. Kayak dia warga panti rehab juga memang. Iya panti rehab, tapi kayak warga yang bikin, warga dari Jakarta juga ada. Maksudnya kayak LSM lah yang bikin. Tuh di situ gue 2 tahun. Nah itu ngapain aja? LSM gitu yang bikin kayak komunitas juga. Kegiatannya? Kegiatannya hampir sama kayak di waktu di rehab. Nah kebetulan karena gue udah ada basic budidaya di situ, gue kembangin tuh di situ tuh di Curug Nangka tuh. Terus kalau selama 2 tahun juga gue nggak stay. Misalkan 2 bulan gue balik, 3 bulan gue balik, ntar ke situ lagi kayak gitu. Karena udah apa ya dibilangnya kayak gue udah senior lah ya. Senior sama udah masuknya peer konselor kayak gitu. Iya. Gue juga ngedampingin juga yang ini. Yang baru-baru datang. Baru datang tuh yang awal-awal jangki-jangki. Emang harus empatis gitu juga, ngerasain juga kan dia nggak enaknya gimana. Ya paling gitu ngomong lu cerita-cerita. Gua ini kemarin gua pakai di sini. Ya gitulah. Kalau lagi ngobrol-ngobrol seru-seru juga sih bang. Seru juga emang pengalaman aneh-aneh. Ada yang anak apa ya? Bang, gue sebenarnya keturunan Habib nih. Emang sih mukanya Arab-Arab gitu, tapi kok lu nyabu goblok kata dia. Bingung gue jadi. Emang Arab gitu kalau gue tuh namanya tuh Yusuf tuh ya, namanya Yusuf bagus bang, ganteng emang gitu. Aduh, kalau lu kayak gini sih kata. Iya bang, gue hancur bang gini kan di jalan gue jadi apa sih namanya? Di bis kata dia kan di metro atau nggak di KWK bang, mending kalau ngamen bang pakai alat musik nih kagak bang, bacot doang. Waduh,
kacau kata dia, itu sama aja sih, gue bilang sama kayak lu malak sih, emang malak bang kata dia. Iya, cuman so puisi, so nyanyi, iya. Saya baru keluar dari penjara, padahal kapan lu ke penjara ya kan? Coba kalau misalnya yang nanya, di penjara ada apa aja, bingung dia nanya. Baru keluar kan, penjara ada apa aja, ada apa ya? Ada apa dengan cinta kata dia. Iya, tapi apa yang lo dapetin sih selama 3 tahun itu? Yang lo dapetin dah, buat diri lo sendiri, buat memperkuat lo nggak balik-balik lagi. Yang gue dapet di situ kayak gue merasa lebih kuat bang, lebih kuat lagi, terus kayak gue merasa emang di dunia ini emang bener, gue ngerasa gue harus lebih sayang lagi sama keluarga sih sebenarnya. Gue deket sama keluarga, kayak gue pengen lebih baik lagi gitu. Terus kayak gue ngerasa kayak sebenarnya sih uang bukan segalanya, walaupun segalanya adalah uang, tapi kalaupun gue ada uang pasti gue ya kayak gini lagi, ya pelan-pelan lah sih bang. Gue dapatnya apa ya di situ, kayak gue ngerasa yang dulu ya gue salah gitu, gue harus bangkit, sebenarnya gue harus bangkit gitu. Selesai lo rehab 2019. Udah terakhir lo di rehab tuh? Udah terakhir, gue fix waktu itu udah lepas, udah bener dinyatakan kayak udah bisa di lingkungan. Keluar situ, nah lo ngapain tuh abis itu? Gue di 2019 coba-coba tuh gue awal-awal ya, karena gue udah punya basic budidaya kan, udah ikan. Akhirnya gue ternak ikan nih yang di Jakarta nih enak nih, apa nih ternak nih yang nggak butuh lahan gede. Nah akhirnya gue tuh budidaya ikan hias, tapi cupang ya. Budidaya ikan hias cupang nih, karena ikan cupang kan macem-macem tuh. Genetiknya juga beda-beda. Genetiknya beda-beda. Waktu itu awal gue masih cupang adu bang, karena kalau hias gue ngerasa kalau dihias agak susah. Dulu ya? 2019 tuh. Belum terlalu musim cupang hias. Belum. Cupang aduan awalnya ya. Iya adu waktu itu. Adu lebih gampang, lebih istilahnya lebih kuat lah. Nggak terlalu capek juga perawatannya. Cuman emang untuk penjualan agak lama dia. Butuh 6 bulan sampai 9 bulan baru kita bisa panen. Cuma karena kegiatan doang sih gue. Yang penting gue butuh kegiatan gitu. Kayak gue nernakin, terus cari makanannya, gue kan harus bangun pagi tuh. Gue lihat buat normalin lagi hidup gue kan waktu itu emang harus bangun pagi nih. Kegiatannya harus bangun pagi apa nih? Oh ternyata itu bangun gue kan subuh, habis subuh cari makanannya. Dari apa, encu? Enggak, kutu air. Udah nggak encu sekarang? Dulu gue waktu kecil makanan cupang encu dah. Encu juga encu, tapi yang untuk di atas umur sebulan. Kalau yang baru di bawah umur sebulan tuh yang baru netes. Itu harus butuhnya kutir. Kalau encu ya kebalik malah ntar anaknya dimakan sama encu. Lah miara encu ntar di situ lah, ternak encu kayak gitu. Jadi kutir dulu bang. Iya. Gue dulu encu karena gue dulu beli udah gede ya. Beli udah gede. Iya benar. Jadi nyari tuh kan ikutan encu. Encu ya. Kalau encu untuk yang gede ya udah umur di atas sebulan itu baru encu. Itu pagi gua kutir. Ya gitu ngawinin berapa ini pasang. Tapi adu ya bang. Adu. Nah cupang adu. Karena kan begitu udah punya nih cupang adu, terus nggak dijual udah pasti kan ngadu tuh bang. Ya harus nggak diaduin dong. Kalau nggak diaduin namanya bukan cupang adu. Iya cupang pajang. Iya cupang ini. Cupang toples doang. Toples. Adu tuh ya kan mulai gua ngadu nih gitu kan. Kalau emang ya namanya di komunitas ikan juga gitu bang, pengaduan cupang. Yang menang kan pasti dicari juga gitu kan sama orang-orang yang bermain di situ. Nah di situ gue mau, kayaknya gue harus bikin dulu cupang genetik yang benar-benar kuat nih. Ya itu untuk ngadu-ngadu ya. Tetap sih bang agak susah, modalnya juga gede kalau emang bagus. Harus impor. Persilangan juga, impor ini. Wah belum lagi kalau misalnya bisa dikawinin, kalau nggak bisa bang. Ya ada nggak bisa ya. Ya nggak bisa, cupang Thailand kita beli ya kan, kawinin nama cupang lokal Indonesia pas begini. Bahasanya bang nggak ketemu kan, nggak kawin. Sawadikap, nggak kenal ya kan. Harusnya bawa jirayut buat penerjemah. Itu dia, translate. Cupang yang paling bagus ada itu kan Thailand. Impor dari Thailand udah mahal, bawa ke sini ya kan. Mau gua kawinin nih, biar gua ntar punya anak kan bisa gua jual lagi kan. Begitu dikawinin kagak bisa bang. Waduh, ini gimana nih? Galak bener itu cupang. Emang Thailand susah bener. Mau nggak mau gua aduin. Akhirnya gua jadi yang ngadu cupang. Berhentinya itu pas ya gitulah ngadu cupang bang. Ikannya kabur, orangnya juga kabur. Gue berhenti jadi ya kan. Kaburnya gini bang, kalau udah mau kalah kelihatan dia kan lihat, ikan gue mau kalah nih.
gua absen dulu ya. Lah lu kerja kagak absen. Ngilang. Aduh, kata gua gini juga. Gua mikir wah sama aja nih ini juga kayak begini mah. Nah berhenti tuh di situ, akhirnya lari ke hias. Gua main di hias aja dah ya kan kalau Tapi tetap cupang. Cupang, cuman hias aja. Ininya penanganannya beda ya? Beda. Kalau cupang adu sebisa mungkin bulunya nggak ada. Kalau hias harus ada bulunya. Ada bulu. Kalau adu itu kan nggak ganti air juga bang, kuat ya. 6 bulan nggak ganti nih air sampai kayak air got juga tetap dia hidup kuat. Kuat. Rawa gitu. Makin buntutnya semakin lebar, makin gampang disontok. Iya. Nah kalau hias harus gimana nih? Air 9 kali harus ganti. Wah ternyata emang hias nih kegiatannya lebih banyak dari adu. Ya udah akhirnya pindah ke hias. Mulai itu dihias ya jual-jualnya juga paling ya anak-anak kecil aja ke situ. Om Black ya kan kalau pagi-pagi apa nih? Cupang, Om Black ya kan, sampai, Black cupang tuh ada tuh kan bikin, Om Black kata dia. Baru kali ini cupang warnanya black kata dia, biasanya merah. Iya. Tapi lama-lama jadi black juga sih. Iya, ungu dulu sih bang. Ungu dulu. Kalau kenceng ungu bang, ungu dulu iya. Demi waktu. Aduh. Tapi sekarang masih cupang. Masih bang, masih. Banyak di rumah. Berarti lo mau ngalami booming cupang kemarin dong? Ngalamin. Gue di situ ngalamin booming cupang. Terus gue nggak ngerasain cupang itu sampai bener-bener jadi gede gitu kan. Maksudnya baru umur 2 bulan udah diborong orang dateng borong gitu kan. Biasanya juga dari kawan gue kan. Namanya juga gue nganggur nih gimana nih ini. Ya udah coba lu posting ya gue. Akhirnya pada datang tuh dari mana aja kan. Datang bang. Mau beli bang 50 ekor. Beli ke situ, betul lihat banyak bagus-bagus nggak jadi 50 jadinya 100. Nah itu sih alhamdulillah bang waktu booming kemarin itu. Sekarang masih booming sih. Kalau sekarang udah agak turun. Cuma kalau sekarang gua ngerasa bukan turunnya, balik ke normal lagi kayak dulu lagi gitu. Dulu lagi ya. 2019 ya orangnya itu aja yang beli. Maksudnya ya standar gitu aja lah. Tetap anak-anak kecil datang misalkan ya pengen ngadu dia biasanya. Kalau ada tuh ya gue nyedain juga buat anak kecil. Om Black gabut ya kan, udah dia ngadu cupang, cat ya kan, lu kenapa ngadu cupang? Handphone disita sama nyokap ya kan? Kalau enggak mau gue TikTok kan. Iya juga sih ya kan. Tapi dia bawa cupang gitu untuk diadu sama lu atau gimana sih? Kalau dulu kan kalau gue dulu beli cupang terus melihara sendiri di rumah, terus nyari temen yang buat punya cupang juga gue adu. Iya kayak gitu, anak-anak kecil gitu. Dulu sekarang juga gitu, beli cupang sama gue nih. Dia juga nyari teman. Yang ini adu nih, ayo ngadu gitu. Kalah cupang lu gue ambil ya gitu. Enak gitu bang, udah bener-bener berantakan ambil sono gitu. Tapi nggak biasa, anak-anak kecil sekarang udah kacau juga bang adunya bang. Taruhannya juga lumayan gede. Pakai taruhan sekarang? Iya. Berapa nih? Kalau gocap ya gitu. Aduh tuh dia, jangan gocap, gope. Gua tuh gede juga gitu bang. Pada taruhan ya? Gope itu bang, gope receh. Gue kira gope 500.000 ya kan. Gopean koin. Gopean koin buat ngerok. Kata gue. Tapi itu yang membuat lo tetap ada kegiatan. Iya, tetap gue ada kegiatan. Tapi di 2019 gue sempat open mic juga. Balik lagi open mic. G-Kompes waktu itu kan, sebelum G-Kompes gue ikut audisi juga kan G-Kompes, pengen nyoba materi sebenarnya tuh. Lumayan juga sih agak, cuman pecah di 3 menit tuh gue stop kan. Stop dulu dah ya kan, karena gue belum siap untuk kesononya gitu. Sampai juri waktu itu Bari ngomong, Black kenapa nggak diterus gini, itu pecah gini. Ya Bar gimana, pengen nggak mau kesono dulu, maksud gue nahan dulu aja, pengen tahu gitu. Itulah 2019 awal tuh sebenarnya udah mulai balik lagi. Terus dari stand up Indo juga kayak ya welcome gitu, ngelangkur lagi. Ini rumah lu kapan bisa keluar tapi lu bisa kembali lagi karena ini rumah buat rumah lu juga. Akhirnya di situ gua teman-teman masih ini juga gitu, masih istilahnya ya welcome gitu ya. Gini sampai ketemu kayak Uus terus Boris juga ketemu. Kalau ketemu kan pasti ganteng gitu yang beat yang itu tuh. Nostalgia beat dong. Iya nostalgia gitu Yang waktu itu kan kayak orang pengen ganteng itu mahal bang. Kalau gua nggak cukup 2.000. Jadi ada banci ngamen, gua kasih 2.000. Makasih ganteng. Ganteng gua ya kan. Ganteng deh. Coba 2.000.
Yang lain sampai ke salon-salon bang, suntik-suntik apa tahu deh itu Yon. Mendingan ke perapatan ya. Wah, 2.000 perapatan tuh banyak tuh ya kan. Kasih 2.000 ganteng. Sekarang sih banyak yang ganteng bang kayak gitu bang. Masih bagi-bagi tuh banyak tuh sekarang juga yang lagi booming ya sekarang kalau nggak salah ya. Nonton di jalan, nih bagi-bagi. Iya, berbagi. Berbagi tuh ya. Semangat berbagi. Ya. Semangat. Itu gantengnya bener-bener. Gantengnya gila orang sekali. Cepet ada orang berhentiin 200. Iya. Itu ganteng banget itu. Ganteng banget orang. Duitnya juga banyak. Banyak juga. Artinya dia sadar bahwa ada sebagian hak orang lain. Betul di bang. hartanya dia. 2,5%. 2,5% minimal. Itu 2,5% aja yang dibagi segitu bang. Gitu. Gimana 100%-nya? Gimana nggak mau ganteng orang duit segitu? Iya. Waduh ngopi. Tapi keajar pandemi, begitu lu pengen balik ke stand up. Balik ke stand up, udah mulai ya kan, sempet diajak itu juga gua tuh syuting tuh buat film tuh figuran waktu itu kan sempet diajak ya kan, sempet syuting juga ya di akhir 2019 kalau nggak salah gua di Bandung, sempet di situ ya kan, sama teman-teman juga dari stand up syuting buat film, ntar tayangnya di 2020 PSBB bang, gua bioskop tutup ya kan, kata yang lain wah. Dalam hati juga, wah gue gagal terkenal. Dihajar pandemi itu bang baru. Tapi di awal 2019-20 gue sempat gawe juga sih waktu itu gawe gue. Dapat kerja juga waktu itu kan, jadi ekspedisi waktu itu driver. Nah ya karena di perusahaan gue kan ini juga ekspedisi fashion bang ya, pakaian gitu. Pas dihajar pandemi. Habis lagi udah habis, mall tutup ya kan, pabrik tutup juga kan, garam siapa yang mau beli baju lagi pandemi gini, orang belinya kan ya itu makanan. Tutup ya mau nggak mau, akhirnya anak perusahaan gue juga sama tutup. Ya kan, direktur utama gue nya malah sekarang kerjanya jadi kurir juga dia ya kan. Aduh set, direktur utamanya jadi kurir, gimana supirnya kata gue ya kan. Karena perusahaannya tutup, anak perusahaannya tutup. Jadi kurir nganter juga? Iya, nganter juga pakai mobil tuh. Gue tanya gimana, gue juga kerja di sini. Jadi wah Cow Express juga kerjanya lu. Iya bang, tapi ya inilah kata dia, gue sekarang apa yang lu rasakan, gue rasakan. Dalam hati gue, itulah ya kan. Lu rasain situ. Gak selamanya ya. Lu gotong tuh. Berputar bang, gotong satu kardus 25 kilo lu. Mampus itu lu ya kan. Kerjain lu 50 kilo gue lagi tuh pernah dikerjain suruh. Gotong kardus 50 kilo sendiri, naik ke lantai 3. Aduh, kata gue minta bantuan sama security bilang, waduh nggak ada urusan saya bang, saya di sini pengamanan bukan pergotongan. Iya juga sih, aduh gotong. Kesel juga ya, kata gimana ya kan, harus selesai juga ini pekerjaan. Aduh, bang sekarang gue tanya, gue sekarang kurir gini kan, wah mobil bang ini, wah gotong situ dulu ya kan. Ya, kalau mobil kan gede-gede dalamnya. Gede-gede kalau mobil, motor mah kecil-kecil. Malah sekarang motor juga ada yang gede bang. Angkut sampai 50 kilo ada. Ada yang angkut 50 kilo. Lah lemari lagi itu pernah juga ada kurir. Buset, orang udah beli online, beli lemari. Pandemi bang, orang belanja online semua. Pakainya Gojek. Iya pakai itu. Buset ya Allah, kata gue nih orang. Angkut lemari angkut lemari. Wah, kalau kulkas gue pernah lihat. Kulkas ya. Kulkas gue pernah lihat. Iya, kulkas, lemari. Yuk, lu kata gue nih orang bener-bener. Iya. Terus lo katanya gue lihat jadi relawan COVID. Di Instagram lo apa di Twitter lo gue lihat ya. Di situ mau mulainya pas mulai ya. Di situ gue posting itu kayak gue pengen gimana ya. Keluarga gue banyak yang ya istilahnya COVID ini udah banyak yang bikin rusak arisan keluarga. Arisan keluarga bubar bang. Bubar ya. Orang pesertanya rontok atu-atu. Rontok pesertanya. Bukan bubar karena nggak ada duit, nggak ada. Pesertanya nggak ada. Hilang. Besok siapa nih, ini nggak ada, ini nggak ada. Grup isinya itu semua tuh kan. Lah ini malah bikin bubar nih arisan. Dari situ. Padahal itu harapan satu-satunya bang, arisan bang. Ya misalkan minjem dulu sama keluarga di situ ya kan. Ada modal nih, gue udah kepikiran ya kan, wah ini buat beli ini, gue mau buka ini, beli toples ini, rontok bang, nggak jadi ya, plannya kah, sudah dah, sabar aja dulu. Iya. Akhirnya lo jadi relawan. Akhirnya gue jadi relawan tuh ngapain sih ininya kerjaannya tugasnya? Bersih bang.
kebanyakan bersih-bersih. Gue kenapa mutusin buat jadi relawan di rumah sakit khususnya COVID ya, khusus COVID pokoknya. Di Wisma Atlet lo? Wisma Atlet, kadang di Nagrak juga. Namanya relawan kan bang, ya paling ya honornya makan-makan aja itu ya, seadanya lah. Ya bersih-bersih. Karena waktu awal-awal di COVID itu ya orang jarang mau, aib juga udah gitu pas booming COVID pertama itu, tahu sendiri bang, satu orang kayak aib banget itu kalau kena COVID itu ya kan. Soalnya gue sekeluarga pernah positif tuh bang semua, gue doang yang negatif. Mau nggak mau kan sekeluarga ke Wisma Atlet tuh semua. Lah gue di rumah sendiri. Mendingan gue ikut bang, nyakitin bang di rumah bang, beneran nyakitin. Di kampung sendirian di rumah, orang lewat tuh tutup hidung, nggak pakai masker lewat, tapi tutupnya pakai gini ya kan. Kata, jangan-jangan anak lem nih gitu. Cuman sebel aja gitu. Ada lem uhu. Iya. Masa lewat depan, ya gimana sih kan, gue jadi kayak tersinggung, emang gue bangke gitu. Tertutup gini, sementara lewat, jangan lewat rumah itu, corona, jangan lewat rumah itu, corona. Kok salah gitu ya rumah? Gang aja nggak boleh, kayak bener-bener aib lah bang, gue kayak merasa terkucilkan jadi di rumah gitu. Udah nggak dikasih makan, sama tetangga ya kan, malah dijauhin lah kan, kita gimana? Keluar dilaporin sama RW kan, nyebelin bang. Keluar nih, gue kan punya kolam ikan cupang tuh, gue ngasih makan ikan cupang tuh kan, keluar, dilaporin gue, dipoto, dikirim, ini si Black keluar nih. Laporin gue, ditegor, wah jangan keluar lah Pak. Kan lo negatif. Ya itu dia, karena malah gue negatif gitu kan. Kenapa harus jadi gue yang dikucil? Mendingan gue di sono. Gue sampai bilang sama bini gue mendingan ikut lu ada di Wisma. Sampai gue telepon dok, saya positifin aja dok. Sebel gue di rumah gitu ya. Lewat orang ngejauh, lu jangan sini, dilaporin sama RW lah kan. RW masih perintah tiap hari rumah harus disemprot. Lah emangnya beli Baiklin nggak pakai duit? Dia kalau ngasih apa-apa gue semprotin rumah mulu pakai semprotan burung. Trot. Tahu sendiri bang, semprotan burung ya kan, rumah disemprotin, pegel buset. Sendiri bang di rumah nyemprotin ya kan, yang lain pada sekeluarga di sana Wisma Atlet 2 minggu. Buset tuh jauh bener itu bang. Ngobrol nih dikit ya kan, sampai pindah ya kan. Pindah nih. Ada tahlilan ya kan, tahlilan mau ikut tahlilan, ntar gara-gara gue tahlilan bubar lagi ya kan, repot juga nih. Akhirnya gue dari Jawa liatin tahlilan, kayaknya gimana ya waktu itu ya. Itu bulan-bulan apa itu? Itu Oktober 2020. Oktober, wah ya lagi lumayan itunya ya. Pokoknya ya awal 2020, ya itulah awal-awal di situ yang benar-benar ketat banget. Penuhnya Wisma Atlet ya? Penuhnya Wisma Atlet, terus jalanan pada di portal semua, ya kan. Ya padahal sebenarnya gue juga nggak bisa keluar, namanya di portal juga kan bang ya, nggak bisa keluar juga gimana. Pokoknya di situ tak repot dah udah. Sampai ada yang WA juga kan, gimana nih, ada yang ya mesti ada yang nanya-nanya lah, empati itu kan, gimana nih ya kan, sehat ini nih, alhamdulillah ya kan. Ucapan gitu udah bikin gue ini ya kan, gue nggak butuh lu ngasih ini dah, nggak ada gitu kan. Yang penting jangan dijauhin, masa beli ke warung aja duitnya terus itu, duitnya terus, salah apa nih duit taruh gitu. Duitnya terus itu bang ya kan. Emang kenapa duitnya kan, gue cabut baru. Itu dia ambil, ya beli rokok bang, beli rokok dong ya kan. Mil goceng. Duitnya terus itu bang, duitnya taruh di situ. Lo sekampung udah pada tahu keluarga lo positif? Tahu. Itu maksudnya di tempat lo keluarga lo doang yang keluarga gue doang. Karena awal di kampung gue tuh awal pertama kali yang positif tuh ya keluarga gue. Mungkin yang lain ada tapi diam-diam kali, nggak mau terbuka ya, nggak mau jujur gimana. Kalau keluarga gue kan emang harus ya terbuka gitu kan. Satu ada yang sakit, terus swab, begitu satu swab nih positif, mau nggak mau keluarga swab, positif, gejalanya sama semua, pada meriang ya kan, meriang apa semua positif, udah positif, gue yang negatif. Pas gue keluar sih lah, gue negatif sampai gue swab lagi, mumpung gratis kan waktu itu ya, gratis tuh puskesmas. Kalau bayar mah gue juga nggak mau. Swab lagi. Masih negatif juga bang, itu saya minta, dok udah positifin aja. Daripada di rumah gitu, rumah, kayak, wah nyesek gitu itu kan. 2 minggu lo merasakan kayak gitu? Iya 2 minggu gue ngerasain gitu, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ya keluarnya juga gue mindik udah kayak maling jadi ya kan. Lihat dulu, wah kira-kira ada cepu nggak nih, cepu RW bang. Ada aja cepu RW, nyebelin kan, nge-share ke RW kan, di grup kan ada nomor RW tuh ya kan. Kirim ke RW, ntar RW tuh negor di situ gue. Bang Yanto ngapain di luar-luar? Lah saya di rumah, ini ada fotonya ya kan. Waduh, kacau, ada cepu RW ini, sialan. Kayak gue nyebarin virus banget gitu ya kan. Padahal lo negatif ya? Iya, padahal gue negatif. Efeknya tuh, copit itu efeknya tuh. Iya. Dimensi gosip gitu ya? Buset.
Iya, iya. Nah, akhirnya lo memutuskan untuk memutuskan untuk jadi relawan setelah itu kelar. Keluarga gua kelar, nah ya gua mutusin untuk jadi relawan kayak pengen ada kegiatan juga sebenarnya sih Bang, ada kerjaan juga daripada bengong ini kan nggak apa-apa lah. Akhirnya gue mutusin jadi relawan ya bersih-bersih. Gue mutusin jadi relawan, kenapa gitu? Karena gue pas lagi waktu nganter makanan ke Wisma, gue lihat nih semua yang di Wisma Atlet nggak kelihatan Bang, mana dokter, mana tukang sapu. Nah, nggak apa-apa nih gue jadi relawan ya kan. APD ya? Nah, gue bisa bergaya maksudnya gitu Bang. Jalan aja gabung sama dokter kan nggak tahuan. Iya. Jalan karena pakai APD itu ya kan, walaupun dorong gerobak, dorong ini ya kan, meja apa tetap orang kan pasti lihatnya, dokter nih ya kan, tampilannya udah kelihatan nih kayaknya dokter gitu. Nah itu dia sama semua Bang di situ, seragam sama semua loh ya kan. Ya elah nih, tapi kalau yang deket banget gue sampai berapa lapis Bang. Seragamnya itu bener-bener gue pernah nyobain 3 lapis kalau nggak salah, gue pernah nyobain tuh seragam APD 3 lapis buat mandiin dia tuh. Mandiin yang udah meninggal? Yang udah meninggal, mandiin mayat. Bang, yang mandiin pada capek Bang, lu bisa mandiin nggak? Ya bisa sih mandiin mayat. Ya udah bisain aja udah. Mandiin ya kan. Sesuai itu. Protokol. Uset, dompet tebel banget. Udah gitu harus dibuang kan. APD buang, ganti lagi. Wah, bener-bener ngerasain kayak. Sehari berapa jam kerja begitu? Sehari 8 jam. 8 jam? 8 jam tapi pakai itu? APD. Terus pulang atau lu di karantina juga? Karantina sih, disediain tempat kos. Oh, disediain tempat kos? Disediain tempat kos, jadi khusus buat emang yang relawan itu? Jadi nggak pulang ke rumah, pulangnya cuman keluar dari rumah sakit, pulangnya disediain tempat kos. Jadi tempat kos nih khusus buat ini relawan, udah di situ. Biasanya sih 2-3 hari baru boleh pulang. Misalkan seminggu nih kita kerja, mau libur juga seminggu, misalkan liburnya seminggu, pulang dulu nih di karantina 2-3 hari baru pulang ke rumah. Swab juga rutin? Swab rutin, dari sana swab pasti rutin. Swab antigen sekarang itu kan pas habis swab, karena swab udah mahal bagi yang mau habis, akhirnya jadi antigen. Udah turunin antigen aja, sama aja antigen. Berapa lama tuh lo jadi relawan? Jadi relawan sekitar 4 bulanan. 4 bulan 5 bulan ya. Itu ngelamarnya kemana sih waktu itu? Ngelamarnya itu dari LSM juga Bang, temen. Dari RT RW temen. Enggak lu gini nih ya kan. Pas kebetulan temen nih, linknya ada nih, hubungin nomor ini ya kan. Hasilnya gua WA tuh orangnya. Ternyata dia ngasih juga isi data ini. Terus dapat panggilan kan, lu datang ke Wisma nih jam segini, Tower 1. Datang ke sono ya kan. Awalnya datang ke Wisma, di Tower 1 kok nggak ada yang makainya, ternyata Tower 1 emang khusus buat yang kerja. Saya pikir di Tower 1 juga sama gitu, ada pasien masuk situ kan, kok kayaknya nggak ketat banget di Tower 1, beda sama tower yang lain. Katanya buat yang kerja. Nah itu di situ baru siap nggak nih. Jadi relawan itu 14 hari kalau kita ngundurin diri ya nggak dapat honor. Misalnya lu kerja nih sekarang nih ya 14 hari, kita sebelum 14 hari, belum 2 minggu ngundurin diri ya kan, udah capek lah kan ini, ya udah selesai, nyari lagi yang lain. Tapi kalau kita bertahan lah ya, misalkan sampai sebulan, itu dikasih honor, ada honornya, uang lelah lah ya kan, nih ada uang lelahnya gitu. Nah selama 14 hari tapi dikasih makan, dikasih uang harian? Enggak, makan doang? Makan aja, makan. Iya, sama kos-kosan. Ya kan 14 hari 2 minggu, seminggu dia seminggu kerja nih misalkan, kan seminggu libur. Nah seminggu libur itu kan misalkan di kos-kosan yang jauh misalkan dari daerah. Ya tinggal di kos-kosan itu, ntar seminggu lagi dia kerja, itu seminggu ntar libur. Nah, kan misalkan ada yang udah selesai nih seminggu, wah capek nih gue nih lagi di kosan, sehari 2 hari pulang. Itu nggak dibayar? Nggak dibayar, angus. Banyak sih gitu. Jadi ntar ganti orang lagi, yang mau siapa, lebih banyak kayak gitu. Pada nggak kuat, capek bener capek Bang. Capek ngalengin orang, masuk berat itu Bang dorongnya. Naik ke atas itu kan di besi semua itu, orang meninggal nih, masukin mandiin besi. Ada bagian khususnya untuk itu atau semua dikerjain? Maksudnya bersihin ruangan? Iya, bersihin ruangan, terus itu yang relawan. Nggak ada bagian khusus emang. Nggak ada bagian khusus, maksudnya bagian yang mandiin khusus, bersihin ruangan khusus, nganterin makanan khusus, enggak? Semua. Iya, semua dikerjain kalau yang relawan. Iya.
Tapi kalau untuk bagian makanan ya biasanya yang kerja sih dia udah ada yang istilahnya bukan relawan, dia kayak pekerja juga. Nakes lah itu ya. Nakes itu biasanya nakes, kalau itu udah nakes yang bagian makanan, khusus dia ahli gizi apa semua itu udah. Kalau yang relawan ya itu bersih-bersih, sapu bersih udah semua itu. Pokoknya harus bersih ya kan. Kalau keluar pasien nih, terus ruangan itu dibersihin dulu tuh? Bersihin dulu, sterilin. Disinfektan juga Disinfektan gitu? semua, harus steril pokoknya. Ntar baru masuk pasien baru lagi. Biasanya sih kayak justru malah kadang pasien sendiri yang bersihin bang, nggak sempat gimana mau bersihin, baru pulang toto udah ada lagi. Ada yang belum pulang udah nunggu di bawah. Lo sempat ada di itu ya, yang zaman penuh itu? Zaman penuh terus bang. Terakhir tuh yang pas varian Delta itu yang lebih serem tuh. Cuma gue udah nggak di situ tuh. Dari kawan aja udah kabar dari kawan di grup tuh udah serem banget tuh yang pas varian kemarin Delta itu. Dan temen ada yang sampai tertular varian apa Delta itu, ngeri banget itu bang. Dia cerita jangankan buat bangun, buat napas aja sulit ya memang ya. Sulit, sakit banget. Itu masih muda bang, umurnya masih muda, masih 22 tahun kalau nggak salah dia. Kena varian Delta. Dia malah sampai bilang bener kalau yang udah istilahnya udah lansia gak bakal kuat kata dia. Jangankan untuk bangun bang, napas. Narik. Itu sakit semua kata dia, linu. Wah bang sakit bang, udah pasrah di situ gua kata dia. Makanya butuh oksigen. Butuh oksigen. Nah booming tuh bang, baru situ tuh Cupang kalah sama tabung. Ada yang ngakalin tabung pemadam kebakaran lah tabung itu tuh. Buset. Isi angin, tambal ban. Nah itu semua bang, tabung ikan lu. Iya. Tabung yang tukang ikan kan ada tukang ikan hias kan, gue juga ada tuh buat ngiket-ngiketin ikan kalau pakai tabung gas itu. Iya. Itu aja laku itu bang. Bang tabung mau dibayarin nggak? 1,5 juta nih ya. Ih, buat apa? Mau itu diganti. Labnya buat tabung itu buat oksigen. Tabung oksigen. Saking susahnya banget itu tabung. Tapi lo 4 bulan berarti termasuk yang lama lo. Termasuk yang paling bertahan di antara teman-teman seangkatan. Ada yang lebih lama lagi. Kalau di antara seangkatan ada juga barengan sama gua. Tapi yang dari di gue tuh udah lebih lama dari gue ada lagi. Dia udah sampai sekarang masih ada yang di situ, emang karena dia juga mungkin ya kebutuhan juga sih sebenarnya. Kebutuhan juga ya sebenarnya. Tapi juga bener ada orang yang memang relawan care sama apa, peduli sama nakes lah yang udah mulai kewalahan. Mulai kewalahan. Ada relawan kayak gitu. Biasanya. Tapi memang kewalahannya di Wisma Atlet itu. Kewalahan semua Wisma semuanya Atlet. gitu, mau dokternya ke mau nakesnya. Semuanya. Paling kalau udah malam yang biasa sering tuh malam bang, pokoknya antara jam 1, entah kenapa nggak tahu ya, antara jam 1 sampai subuh udah pasti. Itu jam-jam yang lebih sering meninggal tuh malam. Makanya kalau sip malam kan 3 sip, ganti-ganti 8 jam 3 sip. Kalau udah sip malam udah kita harus siap-siap tuh. Makanya nggak tidur bener, udah pakai APD juga nggak bisa tidur bang, susah. Lu pernah ngalamin berapa paling banyak semalam ngurusin yang meninggal? Ngurus yang meninggal gantian sih waktu itu. Semalam berapa waktu itu ya, bisa 30-an bang. Buset. 30 orang bisa 30 orang. Lebih 30 orang tuh. Langsung bungkus. Itu kalau pasien itu darah udah keluar semua bang, dari semua lubang tuh pasti darah keluar semua. Nggak tahu kenapa emang kayak pecah semua pembuluh darah. Itu nggak berhenti udah darah. Sampai temen juga ada yang kecelakaan, maksudnya capeknya dia pakai APD capek, dorong tabung oksigen yang gede-gede, akhirnya ketiban tabung juga sampai. Relawan doang sampai harus kecelakaan kerja saking capeknya, karena ya itu saya capek banget bang. Bungkus lagi, belum ada lagi yang namanya yang tukang gali kubur nih yang di dinas pertamanan itu tuh bang, yang biasanya di jalan suka nebang-nebangin pohon, so gali kubur saking banyaknya waktu itu. Jadi pohon-pohon tuh yang buat nebangin pohon biar nggak tumbang tuh udah sono ke ini khusus buat COVID. Tuh ngeliat apa ya, saudara saya kayak apa ya, pade lah gitu kan istilahnya, kakak dari Uwa gitu kan, kakak dari bapak saya, kakak sepupunya meninggal. Itu dimakamin di pemakaman yang bukan khusus COVID ya bang ya, saking pemakaman COVID udah penuh di daerah Bekasi, sampai ke pemakaman umum biasa.
Karena di Kopi itu udah penuh banget. Dibawa ke pemakaman umum biasa. Di pemakaman umum biasa aja tukang gali kuburnya udah capek. Ngegalinya udah pakai ekskavator, pakai beko dia. Brrrr, sekat batu. Tuk 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 masukin orang. Tuk 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 tuk. Brrrr lagi. Datang lagi brrrr gitu. Kemarin itu yang varian Delta itu Bang, buset. Saya ke situ nganter ikut yang ambulan nganter itu. Karena kan udah larinya pasti yang ke situ semua karena nakes juga udah capek Bang, nggak mau ngurusin yang ngubur apa. Iya, sulit lagi ntar di sana siapa yang mau ngurusin? Iya, kalau keluar nakesnya. Nakes itu tuh urusannya yang masih yang hidup apa gitu. Nah, kalau yang mau yang ya istilahnya udah nggak ada harapan lah. Karena kan keputusan dokter juga harus cepet. Ini masukin ini. Ini siapa nih yang mau duluan nih buat di ICU? Dilihat dulu, wah ini kayak udah tua nih, bentar lagi. Udahlah ini geser gitu. Pilihan susah juga Bang, bingung. Gimana ya? Wah ini masih muda, ini udah tua. Waduh, yang mana dulu nih ya kan? Masa tapi tempat satu, tabung satu, misalkan ventilator satu, nih tiga-tiganya harus dikasih. Udah dicari dulu nih yang kira kemungkinan hidupnya besar. Nah udah ini dulu lah ya kan, yang ini mah udahlah geser, tunggu aja dulu kalau yang udah kelar baru ini. Dah udah pada lewat, udah tengah malam. Toto teriak lagi ya kan, Pak bersihin darah. Ya Allah, bersihin darah. Pak buka, aduh. Kayak gitu pas pemakaman saya ngeliat, ya begini amat. Tukang galinya juga udah capek. Capek lah. Itu pemakaman umum aja yang di Semper itu aja. Baru kali ini namanya pemakaman macet Bang. Kuburan macet. Nunggu. Iya nunggu. Jadi mau dikubur di sono, iya di sini udah jenazah semua nih. Juga nih kan itu yang dari yang nggak di rumah sakit ya, yang meninggal isoman semua ya, isolasi di rumah, meninggal di rumah itu pada nunggu. Akhirnya digotong jalan jauh sampai sono, tukang belum siap lubangnya, namanya digali nggak bisa masuk ekskavator. Kalau pemakaman Jakarta kan udah nggak bisa masuk ekskavator, tukang gali semua kan manual. Gali, wow begitu udah digotong, lah ini mana nih makamnya? Oh ini Bang nih, oh ini belum gali, tunggu dulu, waiting list. Kubur juga waktu itu, buset. Ya Allah sampai begini amat, saking ramenya itu kuburan. Rame tapi tetap orang ngumpul aja nggak tahu, bodo amat kali ya, nggak ngerti saya, jangan lah kayak gitu yang maksudnya urusan. Saya tetep lah, tak tahu lah Indonesia dablek atau gimana, gue nggak ngerti. Rame aja kuburan rame. Nah di situ kali gue mikir jangan-jangan emang karena sekarang tuh kuburan tuh enak ya, tempat wisata pada tutup, jadi wisatanya ke kuburan. Lah di kuburan ada apa aja Bang? Ada tukang es krim, ada nonet ya, tukang bakso, somai ada semua Bang. Kang kopi aja ada di sana ngejogrok ya. Orang yang kuburan elit kan juga ada tuh yang dijual tuh. Iya. San Diego juga. Yang Hook, Adi Hook katanya view-nya bagus. Buat apa? Bikin warung kali. Ini Hook nih ya kan bagus nih, tanahnya lebih dikit ya kan. Buat apa Bang lah? Buat warung. Udah berapa lama ini? Sejam lebih. Waduh udah sejam. Oke. Dek, thank you udah hadir di sini. Sama-sama. Berbagi cerita, mudah-mudahan tetap clean dan bisa balik seperti dulu kala. Amin. Sehat, Iya. Makasih ya Black ya. Clean and sober. Oke, clean and sober betul. Ya, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.